Aku mau coba live dulu. Oke. Hai Mas Pendul Blon. Hai Mbak Lulu Alfiani. Aku lagi mau coba live. Kelihatan nggak mukaku? Mukaku masih pucat ya. Kita ngobrol apa ya? Hai Lady KSM. Itu Mbak Lady-nya di mana ya? Di Indonesia ya? Halo Beb, Joli. Hai Mbak Mary. Agak sedikit slow ya ininya, karena udah dingin. Mulai hari ini sudah masuk jam mundur. Kalau dengan Indonesia kita sekarang sudah selisih 7 jam, bukan 6 jam lagi. Tadi mulai jam 2 pagi ya, waktu kita udah mundur. Aku kabar baik Mbak Mary Lestari. Hai Mbak Siti Muslimah. Kita ngobrol apa ya? Di sini sekarang udah jam 1. Jam 1:18. Baik, Mas Bloon, aku baik. Hai, Mbak Titi. Aku tinggalnya masih di wilayah UK, Mbak. Tapi kita sudah di negara Northern Ireland ya. Ini aku berkumis nih. Aku perempuan berkumis karena hormon androgenku tinggi. Jadi ada kumisnya. Iya, di Asia sudah malam ya, di Taiwan sudah malam. Bukan, aku di UK, masih di UK sama dengan Saripah, sama dengan Mbak Julia Deborah. Hai Mbak Dea Septia, selamat sore di sini. Siang deh, siang. Di sini masih jam 1. Hai Mas Man Osman ini rajin banget loh untuk muter video-video aku. Pemandangan di luar, aku lagi di ruang makan. Kalau dari jendela aku sih belakang rumah-rumah orang, Beb. Kalau ditunjukin keluar, aku masih nggak enak. Orang-orang di sini nggak terlalu mau kalau diliatin kamera. Nanti aku ditegur takutnya. Kita ngobrol apa ya? Oh, nggak ada bajai di sini. Di sini adanya bus doang. Bis, kalau kita di Indonesia bis ya, bis yang besar-besar itu. Iya, aku udah nggak gugup tapi agak sedikit slow ngomongnya karena takutnya kalau cepet-cepet aku kelihatan gugupnya. Hai Mbak Iva, Ilmia. Ngobrol apa aja? Iya, apa ya yang kita obrolin ya? Iya, di sini busway. Karena ada perhentian haltenya. Oh, kalau Harley iya banyak di sini, Beb. Apalagi kalau musim panas ya, semua orang ngeluarin motor-motornya gitu untuk apa? Touring gitu ke tiap-tiap daerah yang jauh-jauh antar kota gitu mereka touringnya. Aku baik, kabarnya baik. Enggak telat. Ini masih baru banget dimulai. Halo, Mas Rois Mubarok.
Kalau iya nanti ya, kalau misalnya ini sekarang mobilnya si Vincent dijual, Beb. Dari mulai mama meninggal itu mobilnya dijual karena MOT-nya nggak lulus ya. Nggak lulus maksudnya banyak yang harus diperbaiki. Jadi waktu itu kan aku habis mudik ke Indonesia bawa uangnya banyak banget waktu mama meninggal itu. Jadi ya udahlah, kita belum bisa memperbaiki mobil, jadi kita jual dulu. Sekarang belum beli lagi. Nanti maksudnya planningnya kita mau beli di November. Masih ditabung dulu uangnya. Apa ya yang mau kita obrolin minggu siang ini? Kalau sekarang sih mulai mendung-mendung karena udah musim gugur di sini. Jadi aku pakai bajunya juga lapis dua. Ini lapis pertama, nih lapis kedua karena pakai heater juga masih tetap dingin. Aku tinggal di Northern Ireland ini sudah mau 4 tahun. Nanti November ini 4 tahun. Ini aku nikah sama orang Asia juga, sama seperti aku. Jadi aku nikah bukan sama British ya, British atau warga Eropa bukan. Aku nikah sama orang Asia yang kerjanya di sini. Jadi sehari-harinya kita di rumah itu pakai bahasa Indonesia. Kalau suka duka nge-YouTube, paling banyaknya duka ya. Dukanya karena satu, kita mau ngevlog di luar, gak enak sama orang-orang. Kalau apalagi kalau kita mau mukbang ke resto gitu-gitu, itu di depan itu biasanya udah langsung tertulis no kamera gitu. Jadi kita nggak boleh bawa kamera atau nge-shoot di dalam. Ada banyak, justru lebih banyak yang nggak boleh pakai kameranya. Kalau untuk di negara kami ya. Terus kalau kita lagi ke publik untuk nunjuk-nunjukin itu juga kebanyakan orang nggak suka ngelihat kita itu karena nggak suka dan ngerasa nggak nyaman kalau wajahnya masuk di dalam. Jadi aku lebih ini sih lebih takut kalau pakai vlog ini keluar. Jadi kebanyakan di dalam rumah. Itu juga aku bingung aku mau bikin konten apa. Makanya aku jarang upload. Betah tinggal di sini, betahnya karena ada suami. Kalau nggak ada suami mungkin nggak betah karena dingin, terus makanan di sini itu hambar rasanya kalau misalnya kita beli-beli di luar. Jadi kalau misalnya memang makan itu harus masak sendiri. Kalau nggak masak sendiri, kita makannya yang hambar, terus kita harus nambah bumbu-bumbu lagi supaya makanannya enak. Itu kalau lidahku ya, karena lidahku Asia, jadi belum terbiasa mungkin sama makanan di sini. Oh, suamiku nggak mau, dia nggak mau ditunjukin ke kamera. Jangankan mukanya, suaranya aja dia nggak mau. Nanti dia cut itu, kalau pas ngedit-ngedit itu dia cut semuanya. Jangankan mukanya, suaranya, tangannya sedikit aja kena itu dia nggak mau. Lebih bagus kita ikutin maunya dia, nggak usah kita tunjukin mukanya, daripada nanti dia itu bete, videonya udah aku tayangin, baru 1 jam 2 jam dia hapus. Tanpa kita tahu dia tiba-tiba hapus gitu. Jadi aku nggak mau. Hai, Bang Truk Molen. Iya, dipakein garam, ditambah lada. Kalau misalnya aku beli makanan take away dari luar itu aku pasti nambah-nambah bumbu lagi. Apalagi cabe aku tambahin. Aku pulang ke Indonesia seharusnya kemarin tanggal 21. Aku salah beli tiket. Aku beli tiket itu jadi 21 November. Ternyata 21 November itu aku masih ada treatment di sini, di rumah sakit sini. Jadi dimundur lagi. Dimundur sampai nanti di Januari awal. Karena aku masih ada pengobatan ya, di sini masih ada urusan sama pihak rumah sakit. Jadi ikut sama aturan mereka. Dan kebetulan waktu aku minta refund, tiket kan udah aku beli nih, waktu aku minta refund ke pihak airline-nya, mereka ngembalikan full 100%. Kemarin malam aku chatting ke mereka, kirim email, terus mereka bilang karena alasannya rumah sakit jadi uangnya dikembalikan full. Jadi aku nggak ada ruginya waktu beli tiket kemarin dan dikembalikan uangnya 100%. Suaraku suara ini ya, suara Batak ya, logatnya masih logat Batak ya. Hai Mbak Lin. Terus, oh ya aku mau cerita, kemarin ada yang DM aku, kenal sama suami itu di mana?
Nah, di sini aku tuh percaya jodoh itu memang udah diatur Tuhan ya. Diatur Tuhan karena aku nggak pacaran sama si suamiku ini. Justru aku lagi pacaran sama pacarku yang udah 5 tahun. Kita pacaran 5 tahun, aku nggak dikawin-kawin. Terus si suamiku ini nge-add aku di Facebook karena temannya tersuges di Facebookku. Jadi dia add aku, habis itu aku nggak pernah gubris, nggak aku terima pertemanannya karena aku lihat namanya kok aneh gitu. Ini bukan bukan aku nggak kenal gitu. Apalagi dia waktu itu foto di Facebooknya nggak ada mukanya. Habis itu dia inbox ke aku setelah 3 minggu dia inbox baru aku baca. Ternyata dia minta berteman. Udah berteman, di Facebook 3 bulan dia datang ke Indonesia nikah. Jadi aku sama suamiku itu belum pernah ketemu sama sekali. Ketemunya itu 1 hari sebelum kami nikah. Jadi dia datang bawa orang tuanya tanggal 19, tanggal 20-nya kami nikah. Jadi tanggal 19 malam itu kami ketemuan, aku, calon mertuaku sama suamiku di tempat penginapannya mereka di Bali. Baru besoknya kita sama-sama ke salon, aku di makeup, suamiku dipakein jas, baru kita ke gereja pemberkatan. Habis itu tanggal 21-nya dia pulang lagi ke Inggris untuk bawa semua dokumenku supaya ngurus visa. Setelah itu baru aku dibawa lagi di bulan Maret tanggal 30. Aku sampai di UK tanggal 2 April. Jadi nggak ada pacarannya, nggak pernah ketemu muka, ketemunya justru sebelum masuk ke pemberkatan. Jadi emang ini udah jodoh diatur Tuhan. Nggak ada ininya instan lah, jadi aku nggak ngerasain gimana susah sedihnya LDR ya. Karena nggak ada LDRan. Kita hanya jeda 3 bulan dari perkawinan itu, baru aku bisa kumpul bareng suami dalam satu atap di bulan keempatnya setelah pernikahan. Nggak romantis sih, anaknya pendiam. Justru karena pendiam kali ya suamiku makanya susah lakunya waktu itu, beb Joli. Ya kalau jodoh nggak kemana ya, justru yang 5 tahun sama aku bareng-bareng tinggal di Jakarta, dia main ke kosanku, dia bawain makanan, dia bantu aku kuliah, bukan jodoh. Jodohnya justru sama yang ini, yang nggak kenal tadinya siapa dia, orang tuanya yang mana, temennya siapa siapa, sifatnya seperti apa, nggak kenal sama sekali, malah nikah, nggak pacaran. Aku dulu kuliahnya di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Cawang. Jadi aku angkatan 2008. Sama suamiku aku bedanya 6 tahun. Jadi waktu aku nikah umur 32, suamiku di bawahku 6 tahun. Jadi aku dapatnya sih berondong ya. Cuma dia belum pernah menikah, aku juga belum pernah menikah. Jadi kami sama-sama single. Dia single, jadi aku nggak merasa merebut pasangan orang dan dia pun nggak merasa merebut pasangan orang karena waktu aku mau nikah, si suamiku ini japri ke pacarku, katanya aku pengen nikahin si Bebek, kalau misalnya abang belum ada rencana mau nikahin Bebek, gimana kalau aku yang nikahin gitu. Dan si pacarku ini dulu mikir itu main-main gitu, cuma netizen gitulah ya. Ternyata beneran dia pulang. Terus aku ngurus-ngurus nikah di Bali itu, si pacarku itu aku putusin nggak mau, tapi datang loh ke pernikahanku. Abang Hans, namanya Hans Jayadi Silalahi. Datang loh dia ke pernikahanku di Bali, padahal dia tinggalnya di Jakarta. Datang salam-salaman, sampai sekarang kita baik komunikasinya. Ya, dia gentle ya, dia pamit soalnya sama pacarku. Lah pacarku nggak nikah-nikahin mau gimana? Masa kita tunggu, kan umurku udah 32. Iya dia ini Mbak Lin, mungkin karena uang juga kan, dia kan punya uang ya. Kalau dulu si pacarku ini kan kebanyakan ngebantu aku kuliah gitu. Jadi uangnya nggak ada, apalagi dia janjinya ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Umur bertambah terus tiap tahun. Tuh disapa Mbak Lin sama calon sukses. Halo Bu Lin. Iya sih. Hai Mbak Lia. Apa kabar? Ini mataku ini nih aku sengaja pakai kacamata yang silidris ya karena mau ngelihatnya langsung dari handphone. Kalau kemarin kan aku pakai note,
ngeliat ke bawah, terus aku lihat hasil videonya kok nggak sopan banget aku. Oh iya, aku namanya Bebe. Dari aku kecil dipanggil Bebe sama mama sama bapak. Jadi kakakku, abangku, semua tetangga-tetangga di asrama itu manggilnya Bebe jadinya. Sampai sekarang Bebe. Gak tahu ya kenapa bisa Bebe. Dulu katanya aku paling cepat bicaranya. Oh, iya, teman-teman, aku di sini punya teman-teman yang tinggalnya sama-sama di luar. Itu ada cerita Bu Lin, ada Mbak Lia Dacu, terus ada siapa lagi ya di atas-atas ya. Itu bisa kalian subscribe juga ya. Jangan lupa ya, ada Mbak Joli Nejil itu tapi bukan pakai akun yang real. Akun aslinya Jilway Lifestyle. Nanti tolong dibantu ya, subscribe, lihat channelnya mereka, kontennya bagus-bagus, cerita-cerita tentang hal-hal yang positif. Jadi kalian bisa untuk saling komunikasi lewat channel, saling komen di video-video mereka. Nanti mereka juga pasti mampir ke kalian. Oke ya, Bang Truk Molen, jangan lupa di-subscribe teman-temanku. Hai, si Sufate. Ini si Sufate juga tinggalnya di Malaysia. Bisa kalian subscribe juga. Oh iya, liadatku. Iya, maaf ya. Maaf, Beb. Iya, liadatku. Panggil namanya Liadacu kalau di channel, tapi kalau disebutnya liadaku. Terus kita mau cerita apa lagi? Apa ya yang mau dibahas ya? Tadi udah aku jawab, itu yang nanya di DM gimana bisa ketemu sama suami, aku udah ceritakan. Terus kalau sekarang kami kan masih berdua, belum punya anak ya, kita masih nunggu dari Tuhan lah rezeki anaknya, belum dititip-titipin juga ke kita. Ini pernikahan udah masuk mau tahun keempat, bulan November tanggal 20 nanti kita genap 4 tahun. Cerita di Pantai Madura. Itu di Pantai Madura waktu aku kerja di Surabaya. Jadi aku dulu kuliah di Jakarta itu sambil kerja karena orang tuaku nggak membiayai aku. Kami keluarga yang berasal dari keluarga yang dibilang mampu, sebenarnya mampu, tapi pas-pasan. Nah, karena aku ngotot harus sekolahnya di ibu kota, jadi aku berangkat itu ke Jakarta. Terus aku pertama kali kerja di Jakarta itu ikut sama ibu-ibu kantin untuk bikin bakwan, goreng-gorengan tiap pagi gitu. Aku titipin ke kantin-kantin sekolah. Itu aku pakai uang goreng-gorengan itu 300 perak buat aku dari satu gorengan untuk makanku. Habis itu aku punya uang dari kumpul-kumpul uang gorengan itu, aku punya uang 300.000 waktu itu tahun 2008. Aku pergi ke Tanah Abang beli spray, beli horden, beli baju, terus aku kreditin di daerah kos-kosanku supaya aku bisa bayar uang kos-kosan. Terus aku dapat kerja di tukang fotokopi. Udah 3 bulan tinggal di Jakarta, aku dapat kerja di tukang fotokopi. Nah, aku kerja di fotokopi itu gajiku waktu itu 400.000, tapi uang kos-kosanku dibayarin sama yang punya fotokopi. Nah, masuk aku kerja di tukang fotokopi itu di bulan 8. Bulan 10 ada penerimaan mahasiswa baru. Aku daftar di situ dengan cicil uang pendaftarannya. Aku ambil kelas malam supaya pagi aku kerja. Jadi, aku kerja pagi sampai sore, malamnya aku kuliah. Setelah semester 3, aku diterima kerja di Sriwijaya Air. Di Sriwijaya Air itu aku kerjanya di bagian flight operasional, yang ngatur jam terbangnya pilot, yang ngatur jam terbangnya cabin crew. Setelah itu aku dipindahkan ke Surabaya. Di Surabaya baru main ke Madura. Makanya ada video tentang Madura. Baru balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta, terus dikenal sama suamiku, aku disuruh nggak usah ini lagi ngurus-ngurus pernikahan, akhirnya ke Bali. Aku tinggal di Bali sampai proses pernikahannya selesai. Dari Bali aku dibawa ke Inggris. Iya sih, ininya ya. Udah sampai mana nih?
Iya, kalau mamaku sih pesannya gini, kalau kau pergi, ini logatnya logat mamaku ya, kalau kau pergi ke Jakarta, Inang, jangan kau coret muka mamamu sama bapakmu. Harus em, harus apa? Harus bisa bikin harum nama keluarga karena kau itu punya marga. Jadi kalau kelakuanmu di Jakarta buruk, yang malu bukan cuma mama sama bapak, tapi si manjorangnya gitu, margamu yang malu. Semua nanti yang satu marga denganmu itu malu. Makanya aku terlalu membatasi pergaulan dulu di Jakarta. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu liar gitu ya. Padahal di sana sebenarnya kan bebas, mau kemana aja aku nggak ada yang tahu kan, mama bapak kan nggak lihat. Tapi kan ingat omongannya itu loh, ingat omongan mama itu supaya nggak boleh bikin malu. Makanya aku kurang pergaulan jadinya waktu di Jakarta. Halo Mbak guys. Ih, Mbak guysnya datang nonton, ya aku jadi terharu. Oh iya, aku nanti habis giveaway yang tanggal 30, aku mau bikin giveaway lagi, tapi itu untuk sesi di bulan Desember ya. Desember kan kebetulan hari ibu, terus tanggal lahirnya almarhum mamaku, habis itu sesi Christmas ya. Jadi ada 3 part di situ yang bisa aku bagi-bagi berkat ke teman-teman. Nanti ada giveaway-nya. Giveaway-nya kira-kira seperti ini kisi-kisinya. Yang masih ada ibunya, masih ada mama ya, kalau aku manggilnya mama ya, yang masih punya mama, aku pengen kalian kirimin aku video lewat WhatsApp. Nanti aku kasih WhatsApp khusus untuk giveaway ini. Aku akan beli kartu baru untuk terima WhatsApp dari kalian. Aku tunggu sampai bulan Desember. Nanti aku umumin pemenangnya pas di hari ibu itu. Durasi 3 menit. Kalian ngomong sama mama, orang tua kalian, ibu, apa gitu yang apa? Kalimat apa yang bisa kalian keluarkan berhadapan dengan ibu 3 menit. Misalnya sebenarnya aku sayang sama, kalau aku kan mamaku udah nggak ada ya. Jadi aku mau bilang sayang pun udah nggak bisa kan. Jadi kalau masih hidup kan kalian masih bisa bilang, "Ma, aku sayang sama mama, aku sudah kerja kayak gini-gini atau aku sudah sekolah kayak gini-gini untuk membanggakan mama. Suatu hari nanti aku pasti bisa bikin mama bangga, bikin adik-adik atau bikin kakak bangga semua kalau misalnya perjuangan mama untuk nyekolahin aku atau untuk bikin aku sampai bisa kerja kayak gini tuh nggak sia-sia." Gitu. Nanti ya giveaway-nya ya, setelah aku umumin giveaway yang tanggal 30 ini. Jadi ini giveaway kedua ini untuk sesi ibu, pas di momennya hari ibu. Ih, enak kali lah yang jadi anak kesayangan ya. Kalau yang udah nggak ada ibu ya sama seperti aku ya Mbak, tapi ini giveaway-nya untuk yang masih ada ibunya, karena kan aku maunya si anak ini, peserta ini ngomong di depan ibunya. Jadi kalau misalnya dia merantau, teleponan ke ibunya, video call sambil divideoin dikirim ke aku. Nggak usah panjang durasinya, 3 menit aja, cukup 3 menit. Supaya teman-teman yang lain termotivasi sayang sama orang tuanya, terutama ibu, karena ibu yang melahirkan dan surga itu juga ada di bawah telapak kaki ibu. Apa? Jangan nyesal gitu. Sama seperti aku kan nyesal udah nggak punya ibu lagi kan. Ya, yang masih punya ibu ya, nanti boleh ikut giveaway aku yang untuk Desember ya. Terus kita ngobrol apa lagi? Kalau nggak ada ngobrol lagi biar aku matiin deh. Iya, enggak sih, aku nggak nangis, cuma eh aku masih sering dimimpiin mamaku. Kemarin waktu aku dapat surat dari rumah sakit untuk treatment, mamaku datang. Ternyata siangnya surat nyampe ke rumah. Tadi pagi juga pas aku tidur, mama datang bawa sayur-sayuran hijau. Dibawa sayur-sayuran hijau di mimpiku itu, terus aku nangis sesegukan. Habis itu aku sadar kalau itu mimpi gitu.
Jadi masih suka ditemani sih. Tapi kalau kata orang-orang yang beriman, itu sudah bukan ibumu lagi, itu sudah roh-roh yang menyerupai gitu. Itu godaan-godaan. Cuma ya kita aminkan aja ya, mungkin itu pertanda di mimpi, pertanda bagus, bukan bukan pertanda jelek gitu. Iya mimpi, aku masih masih sering dimimpiin Mas Bedul sama Mama, masih belum bisa move on lah. Sampai aku ini juga kan sering apa sering trauma-trauma itu karena nggak sangka aja waktu Mama meninggal itu cepat banget gitu ininya apa cepat banget terjadinya gitu, nggak sampai 1 tahun aku ngerawat sakitnya malah udah pergi. Iya sih, kadang mimpi itu benar ya. Memang ada sebagian sih yang bilang mimpi itu bisa jadi benar, berarti kau kurang makan sayur-sayur hijau, makanya dibawain sayur-sayur hijau. Coba deh beli sayur-sayuran hijau gitu. Tadi aku cerita sama temenku. Tapi ada teman-teman juga yang bilang, malah lebih banyak teman yang bilang itu hanya halusinasi. Mungkin sebelum tidur kau ingat-ingat, jadi terbawa mimpi gitu juga katanya. Kalau ibunya jauh, ya nggak apa-apa, boleh ditelepon, telepon video call, terus ngomong ke ibunya. Nanti kan di video tuh, misalnya ini kita teleponan ya, aku sama mama misalnya video call, terus aku video gitu. Jadi aku memang pengen lihat seberapa sayangnya sih kalian sama ibu gitu, sama orang yang melahirkan kalian. Nanti giveaway-nya aku umumkan setelah giveaway pertama ini. Jadi gimana rulesnya aku mau lihat. Dan ini giveaway yang kedua ini nggak berkaitan dengan YouTube ya, karena ini nggak akan ditayangkan di YouTube. Jadi memang ini hanya untuk program aku yang menyesal nggak bisa lagi punya ibu, nggak bisa nunjukin sayangnya lagi ke mamaku. Dengan aku lihat video-video kalian kan aku jadi terhibur. Terus teman-teman yang masih punya ibu kan juga ngeliat kalian itu bisa, kenapa mereka nggak bisa sayang sama ibunya, seperti itu. Oke ya. Terus ganti topik, yuk ganti topik. Iya Mbak Lin, nggak apa-apa. Salam sama anak-anak. Terus ya itu disapa sama Bang calon sukses vlog, Mbak Iva ilmiahnya. Kita kayaknya ini deh, saling kenal deh kita bertiga ini. Ya terlalu kangen sih memang. Aku nggak bisa nyanyi, malah suaraku suara bebek kan. Iya nggak, ganti topik deh kita. Karena tadi habis mimpi ya, terus kemarin juga mimpi, malah jadi cerita tentang mimpi itu. Kita ganti topik deh, cerita apa lagi? Ya, satu grup bener. Makanya aku kok kayaknya nama Mbak Iva Ilmiah nggak terlalu ini gitu loh, familiar buat aku. Makanya aku tahu ini pasti temen. Hai, Bos Atos, salam kenal juga. Iya, aku di UK kan, Mas Bos Atosnya ikut ya, ikut untuk giveaway-ku. Jadi pasti udah tau lah dari video-videoku. Hai, Mbak Julia. Ini kan suara bebeknya udah kedengaran kita loh tiap malam hampir telepon-teleponan, Mas. Suara bebekku. Terus kita bahas apa ya? Apalagi yang mau kita bahas? Supaya ada obrolan, kalau enggak biar kita tutup aja. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Tadi kan aku udah cerita tentang ketemu sama suami gimana. Terus trauma sama kabarnya waktu mama dulu. Aku nggak bisa nyanyi. Aku baru masuk udah mau off aja. Iya nih, kelamaan nih masuknya, padahal tadi aku udah woro-woro aku mau live. Oh, bahas kos. Kosku di Indonesia. Kalau dulu aku di Indonesia kos-kosan itu khusus putri. Jadi akulah anak kos yang dikenal sama teman-teman kosku, sama ibu kosku yang paling susah bayar uang kos. Karena aku masih merangkak gitu, gajiku kan nggak besar, aku harus bayar cicilan uang semesteran kuliah juga. Jadi kalau kuliah itu, kalau dulu aku ada licik-liciknya sih. Jadi aku ngomong sama ibu kos, kan Bu Haji ya,
Bu, kalau misalnya Ria yang pegang kunci kos, boleh nggak pegang kunci gerbang? Jadi nanti Ria akan standby sama teman-teman yang pulangnya malam. Jadi ibu kosnya bilang boleh. Padahal di situ aku berharap supaya aku dapat pengurangan uang kos. Jadi aku deket-deketin ibu kosku gitu. Habis itu kalau aku lagi masak, hari Minggu nggak kerja kan aku Sabtu Minggu libur, kalau nggak kerja, terus nggak ada tugas kuliah, aku masak, aku suka bagi ke ibu kosku. Aku bagi supaya apa? Supaya aku bisa ngobrol di rumah ibu Haji. Kalau ngobrol-ngobrol kan nanti lama-lama akrab. Kalau akrab kan aku jadi disayang, nanti jadi dikurang-kurangin kan uang kosku. Habis itu kalau hujan di kos-kosanku, aku kebetulan di rumah, aku cepat-cepat angkat semua pakaian anak kos. Supaya nanti kalau mereka pulang bawa-bawa makanan, aku dibagi. Jadi aku bisa menghemat uang makanku. Karena aku dapat bagian-bagian dari kawan-kawan kosku. Habis itu, kalau ada yang pulang malam, jendela kamarnya masih terbuka, aku tutupin tuh dari luar jendela-jendela kamar kos kawan-kawanku. Supaya itu tadi aku baik-baikin lah teman-teman kosku. Dan yang paling ininya, aku tuh selalu ngepel teras lorong kos-kosan. Nah, 1 kali, 2 kali ibu kos nggak ngeliat, 3, 4 kali, 5 kali teman-teman kos selalu ngadu ke ibu kos bilang, Bu, itu si Bebe itu rajin banget, itu pekarangan belakang tempat kita ngejemur sama lorong selalu bersih, selalu rapi, dipelin sama Bebe. Akhirnya uang kosku dipotong 150. Yang tadinya 500.000, aku tinggal bayar 350. Tapi 350.000 ini pun aku bayarnya masih nunggak-nunggak. Jadi kalau misalnya aku masih tanggal 15 kan pembayaran kosanku waktu itu. Jadi kalau aku tanggal 15 masih punya uang 120 atau 150, itu duluan aku setor. Habis itu aku bilang sama ibu kosnya, Bu, Bebe utang kosan dulu ya, uangnya belum ngumpul. Nanti setelah aku ada uang 80.000, aku tambahin lagi sisa berapa. Nanti ada lagi dapat 50.000 dari kredit-kreditan baju-bajuku, jual gorenganku sama gaji-gajiku, itu aku kasih lagi. Jadi aku dikenal itu kos di tempat ibu kosku itu paling telat bayar, dan bayarnya itu nyicil-nyicil. Nggak full kalau nonton. Iya, iya Mbak Win, nggak apa-apa. Kalau mau pamit, siapa yang ada kegiatan nggak apa-apa kok, bisa ditinggal dulu ngobrolnya. Nanti ya, kalau misalnya si Vincent, suamiku lagi libur, dia bawa aku jalan-jalan, kita nanti cari-cariin lagi. Atau kalau ada temenku yang ngajak aku keluar, aku review lagi di mana tempat-tempat makan yang murah-murah, yang kami masuk ke dalam makan, nanti aku review lokasinya sama makanannya. Kita udah nggak bahas tentang ibu lagi kok. Ya, jadi kesayangan ibu kos karena terlalu terkenal kan, terkenal telat bayarnya sama mau ngerjain apa aja gitu. Terus aku juga pernah punya pengalaman barang-barangku dilarikan orang. Jadi aku ngeredit barang-barangku, terus ada orang yang katanya, Mbak Ria, boleh nggak kalau misalnya barang-barangnya Mbak Ria dititip di rumah nanti aku bantu jualin gitu. Ternyata dia pindah kontrakan. Barangku 1 bal dibawa sama dia. Di situ tuh aku sempat drop juga, sempat sempat ini juga ya, sakit juga mikirin itu, karena itu kan uang modal buat diputar-putar sebenarnya. Uangku nggak banyak buat modal belanja di Tanah Abang, malah dibawa kabur sama ibu yang di kontrakan lain. Ada juga sih pengalaman burukku. Terus di Tanah Abang sering kecopetan juga, iya. Hai Beb. Kalau yang aku total waktu itu 4.300.000 lah total barang-barangku itu, Mas Bedul, yang dilarikan sama ibu yang dikontrakan sebelah gang kosanku. Padahal waktu itu 4 juta itu banyak loh buat aku. Banyak banget malah buat aku itu. Itu malah malah dilarikan. Itu sih pengalaman buruknya. Iya, 4 juta banyak. Buat aku 4 juta itu banyak loh. Karena aku nyarinya kan nggak gampang ya. Tapi jadi pengalaman. Mulai dari situ aku nggak pernah lagi nitipin kreditan. Kalau misalnya dulu aku juga ikut ini apa, Tupperware sama Shopee Martin. Itu barang-barang di rumahku semua banyak, barang jualan semuanya. Burger iya sih.
Aku juga sering makan double burger. Ini di sebelah rumah kami ini tukang jual burger. Sering banget, tapi kan aku reviewnya cuma 1 kali waktu itu aku masukin ke YouTube. Selebihnya aku nggak masukin lagi biar kontennya beda-beda. Bukan Beb. Waktu itu aku di Jakarta kan kerjanya serabutan. Selain di Sriwijaya Air itu aku serabutan kerjanya. Jadi aku pernah belanja barang di Tanah Abang untuk kredit-kreditin ke tetangga-tetangga kosan sama tetangga-tetangga di gang-gang kosan lain. Nah, ada ibu-ibu waktu itu bilang sama aku, dia sih beli sprayku udah 3 kali, 4 kali. Beli sprayku udah 4 kali, terus akhirnya dia bilang gini, "Mbak Ria, boleh nggak aku bantuin jualannya Mbak Ria, titipin barangnya Mbak Ria di rumah supaya nanti aku bisa ngeredit-ngereditin, kita bagi persenannya gitu." Oh iya, ibu maunya berapa? Maunya dari Mbak Ria 5.000 aja deh per pieces, barang-barang yang laku aku jual atau aku kreditin, oke gitu. Aku belanja 1 bal itu barang 4 juta di Tanah Abang. Aku titipin sama ibunya. Besoknya ibunya pindah kontrakan. Dibawa kabur barangku. Parah banget. Iya sih. Oh, kalau aku anak ibu kosku waktu itu udah pada gede-gede ya. Ibunya juga udah umur hampir 63-an tahun waktu itu, udah naik haji 2 kali, punya kos-kosannya banyak, khusus putri semua. Aku tinggal di rumah ibunya yang kami dalam satu rumah itu ada 18 orang di bawah, 18 orang di atas. Jadi aku ngepel-ngepel lorong atas, ngepel lorong bawah, angkatin jemuran-jemuran kawanku supaya aku dapat potongan uang kos. Harus pintar-pintar sih hidup di Jakarta supaya kita bisa makan. Iya, buat pengalaman ini. Kita ngobrol apa lagi ya? Apalagi ya yang kita obrolin ya, selain pengalaman waktu tinggal di Jakarta, pengalaman kerja. Nasi goreng kemarin aku udah bikin, Bang. Enggak, aku nggak bisa nyanyi. Dan aku malu nyanyi. Aku lebih bagus disuruh main ini deh, main organ deh daripada nyanyi. Suaraku jelek. Kita tutup aja kali ya. Oh, kalau aku dulu aku tinggalnya dulu kan, Mbak, di Bekasi. Pertama kali pijak Jakarta aku tinggal di Bekasi. Dah setelah aku diangkat jadi karyawan tetap di Sriwijaya, gajinya kan naik tuh. Jadi aku pindah ke Jakarta. Aku tinggal di daerah Cawang. Nah, tempat nongkrongku paling ya di sekitar-sekitaran Mall Mangga 2. Karena Mall Mangga 2 kan masih bisa ditawar barang-barang di pasar Mangdunya itu. Terus kereta apinya juga kan ada yang langsung. Jadi aku kalau main biasanya ke Mangdu, Mangga 2. Sama kalau mau belanja ya Tanah Abang. Sampai aku hafal loh. Semua lorong yang di Tanah Abang itu, gedung A, gedung B, gedung C-nya hafal loh aku. Karena aku hampir tiap minggu kan belanja barang ke situ, ngambil barang-barang dari Tanah Abang. Malam Mas Muhammad Rehan. Bekasinya aku di Kayu Ringin. Dulu aku ngekos di Kayu Ringin, ada Bu Haji di situ, Bu Haji EN. Aku tinggal di rumahnya di Perumnas 2 Kayu Ringin. Lama aku tinggal di situ, terus aku tinggal di Cawang, udah ngontrak rumah. Ngontrak rumah di Cawang, tinggalnya barengan sama ada cabin crew dua temanku cabin crew, kita bertiga tinggal di situ. Sama ada satu lagi teman, sekarang dia tinggalnya di Turki, berempat. Jadi kita bayarnya patungan tahunan, ngontrak rumah, tinggal di Cawang. Oh, di Jalan Wahid Hasim. Maksudnya di Jalan Wahid Hasim siapa itu, Mas? Tanteku dulu kredit barang-barang ke orang, kreditnya macet dong, habislah modal semua. Iya, penyakitnya sih gitu. Padahal kita ngereditin spray, ngereditin itu kan cuma ngambil untung 12.000 ya. Terus kalau misalnya kreditan kita itu dibantu sama orang, orang yang ngereditin lagi ke orang kan kita harus ngasih 5.000. Berarti untung buat kita cuma 7.000. Kalau dibagi dua itu kreditan. Tapi kalau aku yang berhasil ngejual atau ngereditin kan untungnya full di aku 12.000. 12.000 doang loh untung kreditin spray, horden, selimut-selimut gitu, bed cover. Malah dilarikan modalnya 4 juta. Rasanya tuh gimana gitu ya.
Itu lagu kesukaan mamaku, Bang. Kalau aku sekarang tinggalnya di Portadown di Northern Ireland. Iya, kayaknya si ibu ini tahu dia bakal pindah kan. Mungkin dan aku kan orangnya nggak masuk ke rumah-rumah orang. Aku kalau ngambil kreditan kan nunggu di depan rumahnya. Paling aku cuma Assalamualaikum, Bu Ria datang gitu. Oh iya Neng, dikasih kan uang kreditannya. Terus aku coret dong di bukuku. Nah aku nggak tahu mungkin di rumah itu ibunya udah packing barang karena besoknya kan mau pindah. Dan aku tuh setelah dibilang ibunya, oh iya bu, besok ya bu, dia antar ke rumah ibu. Paginya aku belanja ke Tanah Abang, habis 4 juta, aku kasih ke ibunya. Udah nggak ada lagi malamnya, aku lihat kosong, udah barang di rumahnya nggak ada. Kata yang punya kontrakan, loh ibunya kan udah pindah. Pindah kemana pak? Tahu deh, mungkin pulang ke Jawa, dibilang gitu. Masa pulang ke Jawa? Iya kan suaminya udah di PHK. Waktu itu si bapaknya kerja di pabrik sih, di pabrik yang di Bekasi. Bukan duitnya yang dibawa lari, Mbak, yang dibawa lari barangnya. Barang yang aku belanjain dari Tanah Abang untuk dibantu ibunya jualin itu yang dibawa kabur. Jadi kalau misalnya ibunya ngejualin kan kita nggak tahu dijualin kemana-kemana dia ngambil untung berapa. Pokoknya kalau di aku belanja barang paling aku ngambil untung cuma 12.000. Yang penting laku aja barangnya. Makanan di sini yang paling enak fish and chip. Kalau yang aku ya, buat aku yang paling enak itu fish and chip. Karena dia ikan, terus ada kentangnya sama ada sausnya. Sausnya aku lupa ya namanya apa. Mbak Deborah yang tahu tuh kayaknya sausnya apa ya? Aku lupa saus fish and chip itu. Aku lupa Mbak. Sate Padang enak, tapi kan bikinnya itu loh si Vincent nggak mau makan Bang. Aku udah pernah bikin 2 kali. Kita apa lagi ya yang mau kita bahas? Udah semua kayaknya ya. Ya saus tiram. Diapalin semua videoku. Aku nggak bisa nyanyi Bang. Ya jangan lupa ya teman-teman ya, itu juga aku ada teman lagi tuh yang baru datang, baru gabung, Evi Yanuar Channel, itu temanku. Kalian juga kalau mau subscribe boleh di subscribe, kontennya bagus tentang apa-apa yang bisa kalian ketahui di Kolombia, karena temanku tinggalnya di Kolombia. Mbak Lia Daku, terus Julia Deborah, cerita Bu Lin. Kalau Bu Lin tinggalnya di Michigan, USA. Jadi kalau kalian mau tahu tentang Michigan, serunya gimana, Bu Lin sama anaknya 2, itu mereka punya konten di channel cerita Bu Lin. Kalau Mbak Lia Daku itu tinggalnya di London. Punya anak lucu banget sih Mika. Mika Lia itu nanti kalian boleh lihat kontennya, channelnya. Jadi bahasan panen-panen di situ, yang suka bercocok tanam, yang suka buah-buah, itu konten panennya di situ banyak banget dibahas sama Mbak Lia Daku. Terus Evi Yanuar di Kolombia, Julia Deborah tinggalnya di sekitaran Liverpool, tetanggaan dengan aku, kita satu negara ya. Aku di Northern Ireland, Mbak Deborah Julianya tinggal di Liverpool. Jadi masih sama-sama United Kingdom, dan itu teman dekatku. Jadi kalian boleh lihat channelnya, kontennya tentang bahasan-bahasan daily vlog sehari-hari, belanja, terus shopping mengenai mall di sana, beli baju harga berapa di Primark. Itu Primark kalau di kita di daerah United Kingdom itu jadi idola karena harganya bersahabat lah dengan kantong kita. Mas Bedul tinggal di Jakarta ya? Jakartanya di mana, Mas? Sayang ya kita baru kenal ya, kalau enggak kita bisa kongko bareng ya. Ya, nanti mampir-mampir ya ke teman-temanku juga ya, jangan lupa ya. Mas Bedulnya dulu tinggal di Jakarta mana? Ah iya, Mbak Maria Browning itu di Alaska, di Amerika juga. Kalau mau tahu gimana serunya di Alaska, bisa nonton channelnya Maria Browning di Alaska. Itu nama channelnya. Jangan lupa saling support, nanti kita juga balik kok mampir ke kalian. Ninggalin jejak supaya kalian tahu kalau kita itu juga sudah main lihat channelnya kalian. Aku nggak bisa nyanyi Bang. Bang Truk Molen, aku nggak bisa nyanyi. Kalau disuruh nyanyi mendingan aku tutup aja.
Jadi, iya, Bang Calon Sukses hafal banget. Iya, kalau Bang Calon Sukses ini satu kampungku di Medan. Terus apa lagi ya? Makanan yang paling enak kan udah ya, fish and chip di sini. Kayaknya udah dulu ya. Udah 45 menit 26 detik. Teman-teman yang ikut giveaway-ku di giveaway perdana, nanti tanggal 30 aku akan umumkan lewat live seperti ini juga supaya hasilnya fair ya. Jadi nggak ada rekayasa pengumumannya. Terus karena jam sekarang sudah mundur 1 jam, yang tadinya aku janjikan jam 10 waktu Indonesia, jadi waktu Indonesia jam 11 siang ya, supaya di sini itu nggak terlalu subuh akunya. Kalau tadinya kan sebelum jam mundur kan masih musim panas, itu masih jam 10 di Jakarta, di sininya jam 4 pagi kan. Nah, karena mundur jamnya, jadi aku minta tetap jam 4 pagi di sini, tapi di sananya jadi maju jam 11. Oke, kita sepakat ya. Tanggal 30 aku umumkan pemenang giveaway-nya 6 orang lewat live jam 11 siang waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau yang bagian timur atau yang bagian bagian yang kotanya nggak sama dengan kota Jakarta jamnya, selisih 1 jam atau 2 jam, itu bisa ngikutin jamnya Jakarta. Oke ya, kita sepakat ya. Jangan lupa jam 11 waktu Jakarta. Karena mulai tadi malam jam di sini sudah mundur karena masuk musim gugur menuju ke winter. Di situ udah jam 9 ya, di sini baru jam 2. Seharusnya kalau misalnya jam belum mundur di Indonesia jam 9 malam, di sini jam 3 sore. Tapi karena sekarang sudah mundur, di sana jam 9, di sini masih jam 2. Makanya nggak apa-apa ya, kalau jamnya dirubah jadi jam 11 siang. Supaya aku tetap di sini bisa jam 4 pagi ngumuminnya. Oke ya? Dan kita tutup dulu. Makasih banget teman-teman udah ikut nemenin aku ngobrol di minggu siang deh, di minggu siang yang gak hujan ini tapi sudah dingin dan cuacanya mulai redup-redup, gelap-gelap. Ya, aku tutup dulu. Teman-teman boleh beristirahat. Yang di Indonesia sudah jam 9 malam, ada yang udah jam 10 malam. Aku tutup dulu ya, anakku malah ini dia. Ini anakku Cecilia Angelica, itu ponakan ya, anak kakakku kandung. Jadi kalian juga boleh subscribe ke channelnya, nanti ponakanku juga subscribe ke kalian. Nih anakku nih nggak tahu nih. Di sini masih jam 2 nak, masih jam 2 siang. Jamnya sudah mundur kita mulai dari tadi malam. Di sana udah jam 9 ya di Medan ya. Itu Bang Calon Sukses itu orang Medan juga loh. Saling subscribe lah. Ini anakku ini udah gadis lah ya, SMP. Jadi udah diizinkan sama mamanya untuk main YouTube. Kontennya masih ya konten-konten anak ABG sekarang lah. Gimana anak-anak SMP bikin-bikin channel. Maksudnya mundur itu kalau di Indonesia jadi maju, di kaminya jadi mundur. Seharusnya kalau di Indonesia itu jam 9 malam, di sini jam 3 sore Bang, truk molen. Nah karena udah tadi malam mulai serentak mundur jamnya, kan udah pergantian musim, di sini sudah musim dingin, jadi waktu dimundur. Nah sekarang di sana jam 9 malam, di sini jam 2 siang. Jadi pengumuman giveaway-nya, kalau tadinya aku janjikan jam 10 supaya aku di sini bisa jam 4 pagi, aku pengen di sana itu jadi dimajuin mundur jadi jam 11 ya, supaya aku tetap di sininya jam 4 pagi gitu loh. Gak apa-apa ya. Jam 11 pagi di sana kalian pantengin supaya aku umumin live pengumuman giveaway-nya. Oke ya. Iya, di Medan udah jam 9. Oke ya, udahlah tidur lah nak. Udah jam 9 malam. Jadi kalau sama ponaan-ponaanku aku panggilnya nak ya, kan memang anakku kan. Anak kakakku kan anakku. Kalau anak abangku ponakanku, berarti kan
sama-sama ponakan, tapi kalau di Batak itu kan anak kakak kan anakku juga kan, karena aku perempuan, kakakku perempuan gitu. Jadi itu anakku malah ikut live pula. Ya udah ya. Aku tutup dulu. Makasih teman-teman sudah datang. Selamat beristirahat di Indonesia. Aku juga di sini mau ini dulu, mau beres-beres rumah dulu. Rumahku berantakan supaya nanti, karena di sini udah musim dingin, jadi jam 4 jam 5 sore itu udah mulai gelap. Jadi sebelum gelap aku beberes dulu. Oke ya. Bye bye. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih banget sudah datang dan sudah mampir. Jangan lupa saling subscribe dan selamat hari Minggu, selamat berbahagia, selamat berkumpul dengan keluarga semua. Bye bye.